Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan, tetapi di dalam hati ada suara lirih yang bertanya, "Untuk apa semua ini?" Kamu bangun, bekerja, berbicara, tertawa, namun di sela-sela kesibukan itu ada ruang kosong yang tak terjamah. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai manusia yang belum menemukan urip sejati, hidup yang benar-benar hidup. Konon, para sepuh dahulu berkata, manusia bisa memiliki harta, kedudukan, bahkan ilmu tinggi, tetapi tetap tidur sepanjang hidupnya. Tidur bukan pada mata, melainkan pada kesadaran, dan hanya mereka yang berani menoleh ke dalam diri yang dapat terbangun. Urip sejati bukan tentang berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita hidup, dan siapa yang sebenarnya menjalani hidup ini di dalam diri kita. Di tanah Jawa, falsafah urip sejati tidak diajarkan dengan teriakan, melainkan dengan isyarat. Ia tersembunyi dalam tembang, dalam petuah singkat para orang tua, dalam laku diam para pertapa, dan dalam kebiasaan sederhana yang tampak biasa namun syarat makna. Ajaran ini tidak memaksa, tidak mengikat, tetapi menuntun, pelan, halus, seperti angin yang menggerakkan daun tanpa terlihat. Video ini akan mengajakmu menapaki langkah awal mengenal falsafah urip sejati. Kita akan menyibak lapisan-lapisan makna di balik hidup yang dianggap nyata, menelusuri jejak pengetahuan lama yang hampir terlupakan, dan memahami mengapa banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya. Namun berhati-hatilah, pengetahuan ini bukan sekedar untuk didengar. Ia seperti cermin. Semakin dalam kamu menatap, semakin banyak yang mungkin kamu temukan tentang dirimu, tentang arah hidupmu, dan tentang tujuan yang selama ini mungkin kamu cari tanpa sadar. Sekarang, tarik napasmu perlahan, tenangkan pikiran, karena langkah pertama menuju urip sejati seringkali dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Apakah kamu benar-benar hidup atau hanya menjalani kebiasaan? Jauh sebelum buku-buku motivasi modern membahas makna hidup, masyarakat Jawa telah mewariskan perenungan mendalam tentang hakikat keberadaan manusia. Falsafah urip sejati lahir bukan dari ruang kelas, melainkan dari pertemuan panjang antara pengalaman hidup, perenungan batin, dan pengamatan terhadap alam. Para leluhur memandang hidup sebagai perjalanan pulang. Mereka sering mengibaratkan manusia seperti pengembara yang singgah sebentar di dunia yang fana. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan tempat belajar, tempat jiwa ditempa melalui suka dan duka. Pandangan ini tercermin dalam banyak pitutur Jawa yang menekankan kesadaran diri, kehalusan budi, dan kejernihan hati. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat dan Suluk, hidup sejati digambarkan sebagai keadaan ketika manusia selaras dengan kehendak yang maha kuasa, selaras dengan alam, dan selaras dengan nurani terdalamnya. Namun keselarasan ini tidak mudah dicapai. Ia menuntut laku, bukan hanya pengetahuan. Laku berarti cara hidup, sikap batin, dan pengendalian diri. Menariknya, ajaran ini sering tidak ditulis secara gamblang. Ia dibungkus dalam simbol, perumpamaan, dan bahasa kias. Mengapa? Karena para sepuh percaya bahwa kebenaran yang terlalu mudah diucapkan seringkali disalahpahami. Pengetahuan batin dianggap seperti pusaka, bukan untuk disembunyikan karena pelit, tetapi dijaga agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang belum siap. Seiring waktu, perubahan zaman membuat banyak orang lebih tertarik pada hasil cepat daripada proses batin. Falsafah urip sejati pun perlahan dianggap kuno, mistis, atau tidak relevan. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, ajaran ini justru sangat praktis. Ia berbicara tentang mengelola nafsu, menata niat, menjaga hati, dan menyadari bahwa manusia memiliki sisi lahir dan batin yang harus seimbang. Ada pula masa-masa ketika pengetahuan lokal ditekan atau dianggap tidak penting dibanding sistem pemikiran dari luar. Banyak ajaran lisan tidak lagi diwariskan secara utuh. Sebagian hilang bersama para sesepuh yang wafat,
Sebagian lagi tersisa dalam potongan-potongan nasihat yang kini terdengar seperti pepatah biasa. Namun jejaknya tidak pernah benar-benar lenyap. Ia masih hidup dalam tradisi tirakat, dalam kebiasaan menahan diri, dalam anjuran untuk eling lan waspada, ingat dan sadar. Dua kata sederhana ini sesungguhnya adalah gerbang menuju urip sejati. Karena pada akhirnya, falsafah ini tidak berbicara tentang menjadi seseorang yang sakti atau berbeda dari orang lain. Ia berbicara tentang kembali mengenali diri yang asli, diri yang jernih sebelum tertutup keinginan, ketakutan, dan kesibukan dunia. Dan disinilah misterinya mulai terasa. Jika urip sejati adalah tentang kembali ke diri yang asli, maka pertanyaannya menjadi, siapakah diri asli itu? Untuk memahami urip sejati, para leluhur Jawa memulai dari satu pemahaman sederhana namun dalam. Manusia bukan hanya raga. Raga hanyalah pakaian. Ia terlihat, bisa disentuh, bisa dihias. Tetapi yang menghidupkan raga, itulah yang menjadi pusat pencarian. Orang Jawa kuno sering menggunakan perumpamaan rumah dan penghuni. Raga adalah rumah, pikiran adalah jendela, perasaan adalah pintu. Tetapi siapakah penghuni rumah itu? Kebanyakan manusia sibuk membersihkan dinding, mengecat pagar, memperindah tampilan luar, namun jarang menyapa penghuni di dalamnya. Urip sejati dimulai saat manusia sadar bahwa ada yang hidup di balik semua peran dan identitasnya. Dalam falsafah Jawa dikenal laku eling. Eling berarti ingat, namun bukan sekedar mengingat informasi. Eling adalah kesadaran bahwa hidup ini diawasi oleh Yang Maha Mengetahui, bahwa setiap niat memiliki arah dan setiap tindakan memiliki gema. Kesadaran ini membuat seseorang berhati-hati, tidak mudah hanyut oleh emosi atau keserakahan. Namun eling saja tidak cukup. Ia harus berjalan bersama waspada. Kesadaran jernih terhadap gerak batin sendiri. Waspada berarti mengenali saat amarah muncul, saat iri mulai berbisik, saat keinginan berlebihan menguasai pikiran. Banyak orang mengira musuh terbesar ada di luar diri. Padahal para sepuh mengingatkan bahwa musuh paling licin justru bersembunyi di dalam hati. Bayangkan sebuah telaga. Jika airnya keruh, ia tidak bisa memantulkan apapun dengan jelas. Tetapi saat airnya tenang dan jernih, langit akan terlihat sempurna di permukaannya. Hati manusia pun demikian. Saat dipenuhi kegelisahan dan nafsu, ia sulit menangkap petunjuk kebenaran. Saat tenang, ia menjadi cermin kebijaksanaan. Urip sejati juga tidak lepas dari konsep nerima. Banyak yang salah paham mengartikan nerima sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal makna dalamnya adalah menerima dengan lapang setelah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Nirama adalah keseimbangan antara usaha lahir dan kerendahan hati batin. Ia membuat manusia tidak mudah sombong saat berhasil dan tidak hancur saat gagal. Para leluhur percaya bahwa hidup yang terlalu dikuasai keinginan akan membuat batin bising, dan batin yang bising sulit mendengar suara nurani. Karena itu, laku sederhana seperti menahan ucapan, menjaga makan, bangun lebih awal, atau menyendiri sejenak bukan sekadar tradisi, melainkan cara menjernihkan batin. Namun disinilah teka-tekinya. Jika tujuan hidup adalah menjernihkan hati dan mengenal diri, mengapa justru semakin banyak orang yang merasa kosong saat semua keinginannya tercapai? Mengapa ketenangan tidak selalu datang bersama kemudahan? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada lapisan yang lebih dalam dari urip sejati. Lapisan yang tidak hanya menyentuh perilaku, tetapi juga menyentuh hakikat aku itu sendiri. Dan ketika seseorang mulai mempertanyakan siapa dirinya di balik nama, pekerjaan, dan status, disitulah perjalanan sebenarnya baru dimulai. Ketika para leluhur berbicara tentang mengenal diri, mereka tidak berhenti pada perilaku atau sifat. Mereka masuk lebih dalam, pada sesuatu yang jarang disentuh, rasa aku. Sejak kecil, manusia belajar menyebut dirinya dengan nama, peran, dan cerita. Aku guru, aku orang tua, aku orang sukses.
Namun falsafah urip sejati bertanya pelan namun tajam. Jika semua peran itu dilepas, siapakah yang tersisa? Dalam laku batin Jawa, ada pemahaman bahwa diri manusia memiliki lapisan. Lapisan luar adalah identitas sosial. Lapisan tengah adalah pikiran dan emosi. Tetapi lapisan terdalam adalah kesadaran murni yang menyaksikan semua pengalaman tanpa berubah. Ia seperti langit yang tetap luas, meski awan datang dan pergi. Banyak orang mengira dirinya adalah pikirannya. Padahal pikiran sering berubah. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini suka, besok bosan. Jika aku adalah pikiran, maka diri kita akan terus goyah. Para sepuh mengajarkan bahwa urip sejati dimulai saat manusia menyadari bahwa ia adalah pengamat dari pikirannya, bukan budaknya. Ada kisah lama tentang seorang murid yang bertanya pada gurunya, "Bagaimana menemukan hidup sejati?" Sang guru tidak menjawab dengan teori. Ia mengajak murid itu duduk di tepi sungai saat senja. Mereka diam lama. Hingga akhirnya guru berkata, "Dengarkan." Murid itu mendengar air, angin, burung, dan detak jantungnya sendiri. Lalu guru bertanya, "Siapa yang mendengar semua itu?" Murid menjawab, "Saya." Guru bertanya lagi, "Di manakah saya itu berada?" Pertanyaan itu membuat murid terdiam. Karena aku tidak terlihat, namun selalu hadir. Tidak berbentuk, namun menjadi pusat pengalaman. Disinilah rahasia yang jarang dibahas. Urip sejati bukan tentang menjadi sesuatu, tetapi menyadari sesuatu yang sudah ada sejak awal. Namun perjalanan ini penuh jebakan. Salah satunya adalah merasa sudah paling paham. Dalam tradisi Jawa, kesombongan batin dianggap kabut paling tebal. Semakin seseorang merasa paling tahu, semakin tertutup ia dari kejernihan. Ada pula mitos bahwa hidup sejati hanya bisa dicapai lewat laku berat atau menyepi di gunung. Padahal para leluhur menekankan keseimbangan. Hidup sejati justru diuji di tengah kehidupan, di pasar, di rumah, di tempat kerja, saat manusia tetap jernih di tengah hiruk pikuk. Fakta yang jarang diungkap adalah bahwa banyak ajaran kejawaan menekankan penyucian niat. Bukan apa yang dilakukan yang paling utama, tetapi dari mana niat itu lahir. Dua orang bisa melakukan hal sama, namun nilai batinnya berbeda jauh. Dan semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin ia sadar bahwa hidup bukan untuk mengejar pengakuan, melainkan untuk menunaikan amanah hidup dengan jujur dan sadar. Namun ini memunculkan pertanyaan berikutnya. Jika hidup sejati adalah kesadaran, bagaimana cara membawanya ke kehidupan sehari-hari? Bagaimana agar ia tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi menjadi pengalaman? Disinilah falsafah ini berubah dari sekadar pengetahuan menjadi laku nyata. Memahami urip sejati tanpa menerapkannya ibarat menemukan peta, namun tak pernah melangkah. Para leluhur Jawa selalu menekankan bahwa pengetahuan batin harus menjadi laku, cara hidup yang dijalani, bukan sekedar dipikirkan. Langkah pertama yang paling sederhana adalah melatih hening. Bukan hening yang mistis, tetapi memberi ruang sunyi di tengah hari-harimu. Beberapa menit tanpa gawai, tanpa suara, tanpa distraksi. Duduk tenang, merasakan napas, menyadari pikiran yang datang dan pergi. Dari sini, seseorang mulai mengenali bahwa ia bisa mengamati pikirannya tanpa harus mengikuti semuanya. Langkah kedua adalah menata niat. Dalam falsafah Jawa, niat dianggap sebagai benih. Apa yang tumbuh dalam hidup seringkali berasal dari niat yang ditanam diam-diam di hati. Sebelum melakukan sesuatu, biasakan bertanya dalam diri, apakah ini lahir dari ketulusan atau sekedar dorongan ego? Pertanyaan sederhana ini perlahan menjernihkan arah hidup. Langkah berikutnya adalah laku eling dalam keseharian. Eling bukan hanya saat berdoa atau merenung, tetapi saat berbicara, bekerja, bahkan saat marah. Saat emosi muncul, jangan langsung dilawan atau dilampiaskan. Sadari dulu. Banyak masalah hidup mereda bukan karena solusi rumit, tetapi karena kesadaran yang hadir di saat yang tepat. Para sepuh juga mengajarkan pentingnya ngurangi,
mengurangi yang berlebihan. Bukan berarti hidup harus serba kekurangan, tetapi tidak menuruti semua keinginan. Terlalu kenyang membuat tubuh berat, terlalu banyak bicara membuat hati keruh, terlalu banyak ambisi membuat batin gelisah. Kesederhanaan sering menjadi pintu ketenangan. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Rintangan terbesar justru rasa bosan dan keinginan hasil cepat. Banyak orang berhenti karena merasa tidak terjadi apa-apa. Padahal perubahan batin sering halus, seperti fajar yang datang perlahan tanpa suara. Kesalahan umum lainnya adalah mencari pengalaman luar biasa. Padahal urip sejati justru terasa dalam hal biasa. Cara kita mendengar orang lain, cara kita menahan kata yang bisa menyakiti, cara kita tetap jujur meski tak ada yang melihat. Disitulah kualitas batin ditempa. Satu praktik kecil yang sering diajarkan leluhur adalah menutup hari dengan mawas diri. Sebelum tidur, menengok kembali hari yang telah dijalani. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk melihat dengan jujur. Di mana hati sempat keruh, di mana niat melenceng, di mana kebaikan muncul tulus. Dari sini, kesadaran tumbuh pelan namun kuat. Karena pada akhirnya, urip sejati bukan tujuan jauh di depan. Ia hadir sedikit demi sedikit saat seseorang hidup dengan sadar, tulus, dan selaras antara hati, pikiran, dan tindakan. Dan ketika laku ini dijalani terus-menerus, tanpa disadari cara pandang seseorang mulai berubah. Dunia yang sama terasa berbeda. Masalah yang sama tidak lagi mengguncang seperti dulu. Seolah-olah ada ruang tenang di dalam diri yang tidak mudah goyah. Pada akhirnya, falsafah urip sejati bukanlah ajaran yang meminta kita menjadi orang lain. Ia justru mengajak kita kembali menjadi diri yang paling asli. Diri yang jernih sebelum tertutup ambisi, sebelum dibebani gengsi, sebelum diseret ketakutan. Para leluhur Jawa tidak meninggalkan warisan ini untuk membuat manusia terlihat bijak di mata orang lain. Mereka mewariskannya agar manusia tidak tersesat di dalam dirinya sendiri. Karena sebesar apapun dunia di luar, dunia batin tetap lebih luas. Dan siapa yang tidak mengenal batinnya, mudah kehilangan arah meski hidup tampak berhasil. Kita telah melihat bahwa hidup sejati bukan tentang kesaktian, bukan tentang ritual rumit, dan bukan tentang gelar spiritual. Ia hadir dalam kesadaran sederhana, eling saat melangkah, waspada saat merasa, tulus saat berniat. Ia tumbuh dalam kejujuran pada diri sendiri, dalam kemampuan mengakui kelemahan, dan dalam kemauan memperbaiki hati sedikit demi sedikit. Mungkin setelah video ini, hidupmu tidak langsung berubah. Mungkin masalah tetap ada, kesibukan tetap menanti. Namun jika satu saja yang berubah, cara kamu memandang dirimu, cara kamu menyadari niatmu, maka benih urip sejati sudah mulai tumbuh. Ingatlah, para sepuh sering berkata bahwa hidup adalah perjalanan pulang. Pulang bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menemukan pusat diri di tengah dunia. Tenang di tengah ramai, jernih di tengah keruh. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu urip sejati. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap hidup dengan lebih sadar dari hari ini? Jika perenungan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, simpanlah baik-baik, renungkan pelan-pelan, dan jika kamu ingin menelusuri lebih dalam kebijaksanaan leluhur yang terlupakan, teruslah berjalan bersama di channel ini, karena bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini tidak jauh. Ia menunggu di dalam dirimu sendiri.